Salam sehat Indonesiaku. Perkenalkan, nama saya Elidora Bruginting. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Sarni, Kabupaten Sarni, Provinsi Papua. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2022 di Universitas Swadaya Gunung Jati. Saya akan mempresentasikan hasil pre-teaching saya yang merupakan hasil akhir dari kegiatan perangkat pembelajaran, mulai dari RPP, media pembelajaran, bahan ajar, instrumen penilaian, dan LKPD. Rangkaian kegiatan ini disusun dalam sebuah video pembelajaran bersama teman-teman kelompok dan didampingi dosen pembimbing dan guru pamong. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Apa kabar? Sehat Ibu. Iya, Ibu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Untuk itu, Ibu minta kesediaan Yanuariah untuk pimpin kita dalam doa pembuka. Baik. Teman-teman, mari kita siap untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih Yanuaria sudah memimpin kita dalam doa. Baik, Ibu akan mengabsen dulu kehadiran peserta didik ya. Aprianti. Halo, Aprianti. Hadir ya. Lagi ngelamun, Bu. Hadir. Amos. Iya, Bu. Ya, baik. Berarti hadir semua ya. Hadir semua, Bu. Hadir semua, Bu. Ya, jadi supaya kita lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini, mari kita sama-sama bernyanyi terlebih dahulu. Nyanyinya lagu apa ya? Sabar, Ibu. Lagu yang semangat, Bu. Ya, baik. Lagu yang Hari Merdeka, Bu. baik. Sudah tampak ya? Belum, Bu. Belum, Ibu. Di proses ya. Sudah, Ibu. Yo, kita bernyanyi lagu Halo Bandung. 1, 2, 3, ya. Bagus. Sangat semangat anak-anaknya Ibu ini. Baik. Untuk itu, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Kira-kira materi kita minggu lalu membahas tentang apa ya? Pidato persuasif ya, Bu. Ya, cerpen. Pidato. Tentang Pidato. cerpen anakku sayang. Oh iya. Oh, salah ya, Bu. Nggak belajar sih. Iya, saya lupa. Iya, tentang cerpen. Jadi sekarang Ibu mau bertanya, cerpen itu apa ya? Cerita pendek, Bu. Cerita pendek, Bu. Cerita pendek, Bu. Cerita pendek. Baru bisa juga dikatakan cerita yang satu kali baca dengan duduk sudah langsung selesai. Bisa ya, seperti itu ya? Baik, Ya, Bu. sekarang materi kita masih sama, ada kaitannya dengan materi sebelumnya, teks cerpen. Nah, kompetensi dasarnya mengungkapkan pengalaman, dan gagasan dalam bentuk cerita pendek dengan indikator struktur dan kebahasaan. Ayo, Tika, baca indikatornya. Ya, Ibu. Indikatornya mengungkapkan pengalaman dalam bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Lalu yang kedua, membandingkan dua teks cerpen dari struktur dan aspek kebahasaan. Sudah, Bu? Ya, terima kasih Tika. Ya, Bu. Ya. Jadi selanjutnya, tujuan pembelajaran kita
Ada 2, yaitu menjelaskan struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibacakan atau didengar. 2, menyusun kerangka cerita pendek berdasarkan pengalaman atau gagasan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Ya, baik. Jadi, sekarang Ibu mau menayangkan sebuah video cerita pendek yang berjudul Kejujuran Itu Mahal, ya. Berarti untuk menanamkan nilai kejujuran itu mahal, ya. Ya, jadi sebentar saat video dijalankan, Ibu berharap seluruh anak-anak Ibu memperhatikan dan mengamati isi video. Sabar ya. Iya, Ibu. Ya, baik. Jadi isi videonya cukup menarik ya. Iya, Bu. Menarik sekali, Bu. Bagus, Bu. Suka. Iya. Jadi di sini kita diajarkan untuk bersikap jujur. Nah, sekarang ada pertanyaan yang muncul ini. 1, apakah judul cerita mencerminkan isi cerpen? Nah, tadi judulnya yaitu Kejujuran Itu Mahal. Apakah judulnya itu mencerminkan isi dari cerpennya? Sudah, Bu. Ya, sudah ya. Iya, tadi ada tentang kejujuran ceritanya, Bu. Iya, betul, Desi. Yang kedua, apa yang berkesan dari video tersebut? Ya, berkesan karena apa? Karena mengajarkan kita sebagai seorang siswa harus selalu Jujur, Bu. jujur. Iya, pertanyaan terakhir, pernahkah Anda menulis cerpen? Tidak, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Pernah, Bu. Akal video. Pasti pernah. Ini kan sudah kelas 9. Saat SD saja pasti pernah menulis cerpen ya. Cuma saat SD mungkin kalian itu menulis cerpen hanya sebatas menulis. Belum ada penekanan di struktur dan kebahasaan cerpen. Baik. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi kita. Struktur teks cerpen, yaitu 1, orientasi, 2, rangkaian peristiwa, 3, komplikasi, 4, resolusi. Selanjutnya, ciri kebahasaan cerita pendek. 1, sudut pandang pencerita menjadi ciri kebahasaan khas cerpen. 2, beberapa dialog dimasukkan. 3, kata benda khusus. 4, uraian deskriptif yang rinci. 5, penggunaan majas. 6, penggunaan pertanyaan retoris. Nah, sekarang Ibu mau bertanya dulu. Untuk poin nomor 6, penggunaan pertanyaan retoris itu maksudnya apa ya? Ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Pertanyaan retoris itu di dalam sebuah cerita pendek itu ada pertanyaan, dialog yang bertanya. Tetapi pertanyaan itu ditulis tidak untuk dijawab, ya. Hanya cukup kita baca. Mungkin dia bilang, pernahkah kamu ke Surabaya? Nah, saat kita membaca enggak usah kita jawab, tapi dalam hati oh saya pernah begitu. Itu yang dimaksud dengan penggunaan pertanyaan retoris. Baik, selanjutnya, langkah-langkah menyusun cerpen. 1, tentukan tema yang menarik. 2, tetapkan sasaran pembaca. 3, tentukan tokoh-tokoh cerita. 4, tentukan konflik. 5, tentukan penyelesaian. 6, tentukan judul. Ya, jadi sebentar kalian akan bergabung ke dalam kelompok kalian masing-masing. Sama ya kelompoknya seperti sebelumnya ya. Pada pertemuan selanjutnya sebelumnya kan Ibu sudah membagi kelompok. Jadi sebentar kalian duduk berdasarkan kelompok kalian masing-masing ya. Bergabunglah bersama kelompokmu dan bekerja sama. Baik, dalam bekerja kelompok ada aturan yang harus kalian ikuti. 1, bekerja dengan tertib. 2, menghargai pendapat teman. 3, bekerja sama dan saling membantu. Nah, di sini dikatakan bekerja sama. Jadi semua harus aktif ya anggota dalam kelompok. Jangan hanya mengharapkan
satu siswa saja yang aktif dan yang lain hanya numpang nama. Enggak boleh ya. Jadi harus semua aktif anggotanya di dalam. Baik, langkah apa yang perlu kalian kerjakan? Nah, ini. 1, buatlah cerpen berdasarkan pengalaman pribadi kalian dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan yang ada dalam cerpen. Ingat ya, yang diperhatikan di situ struktur dan kebahasaan. 2, tentukan pesan atau amanat dalam cerpen. Ya. Jadi di sini untuk pertanyaan pertama, soal nomor 1 ini, kalian kan dalam kelompok itu ada 4, ada 5 orang. Nah, bagaimana Bu? Pengalaman kita kan berbeda-beda. Nah, pastinya kalian bertanya seperti itu ya. Nah, jadi sebentar langkah awal yang kalian lakukan, didata dulu pengalaman dari masing-masing anggota kelompoknya. Lalu, nanti dipilihlah salah satu pengalaman yang menurut anggota kelompok itu, mana pengalaman yang paling mengesankan ataupun yang paling menarik. Nah, itulah yang kalian angkat dalam kelompok kalian untuk dijadikan dalam sebuah cerpen. Bisa ya? Bisa kan anakku sayang? Bisa, Bu. Bisa, Ibu. Ya, baik. Harus ke sana saja. Selanjutnya, untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan, Ibu kasih waktu 20 menit. Cukup ya, 20 menit? Cukup, Bu. Cukup, Ya, Bu. baik. Dimulai dari sekarang, bekerja sama, dan jangan ribut. Ayo, dimulai. Ya, Bu. Ya, baik. Sudah 20 menit lebih sedikit. Nah, jadi pastinya hasilnya pasti sudah selesai ya, hasil kerja kelompoknya. Baik, Sudah, Bu. di sini kemarin Ibu membagi ada 4 kelompok. Jadi Ibu berharap semua kelompok hari ini maju ya. Jadi kita mulai dari kelompok pertama. Kelompok pertama bisa ya, Lia. Lia untuk mewakili kelompoknya untuk membacakan hasil dari kelompoknya. Baik, Ibu. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi membuat teks cerpen. Kami membuat judulnya Kuukir di Pasir. Mereka bercerita cukup panjang dan terlihat sangat serius, tidak seperti biasanya. Jika mereka bertemu, selalu berakhir tawa dan wajah kebahagiaan. Ia sangat menyayangi sahabat sejatinya itu. Tiba-tiba terdengar suara tamparan. James menampar Benny. Terdiam. Lalu Benny mengatakan, "Terima kasih kawan, engkau telah membuatku terluka." "Bukan itu maksudku, Benny. Percayalah, semua itu salah. Kembalilah, Benny. Aku akan membantumu dari jeratan itu." Iya, bagus. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Lia. Ya, baik. Sekarang Ibu memberikan kesempatan untuk kelompok 2, 3, dan 4 memberikan pendapat, saran, ataupun kritikan untuk kelompok Lia. Ayo dipersilakan. Saya, Bu. Saya, Ya. Bu. Iya, Tika, boleh. Iya, kami mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok Lia. Hasil presentasinya sudah bagus, Bu. Struktur dan kaidah kebahasaan dalam cerpen yang diungkapkan kelompok Lia sudah tertata dengan baik, Bu. Iya, bagus sekali. Iya, memang setelah saat dia membacakan hasil kelompoknya, kita sama-sama mengamati bahwa struktur dan kebahasaannya sudah tampak ya, jadi sudah cukup bagus. Iya, baik. Jadi semua kelompok sudah maju ya? Iya. Sudah, Bu. Jadi Sudah. kalau semua sudah maju, nanti hasil cerpennya itu direvisi kembali, lalu nanti dikirim ke Ibu Guru. Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, Bu. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu memberikan waktu untuk anak-anak bertanya bagian mana dari materi kita hari ini yang belum dipahami. Mungkin belum paham di struktur atau di kebahasaannya, Ibu beri waktu. Ya, baik. Kalau tidak ada yang bertanya,
Berarti Ibu anggap semua sudah mengerti, dan jadi sekarang kita menyimpulkan materi kita hari ini. Ayo Ningrum, ada Ningrum? Bu, Ayo simpulkan materi kita hari ini, Nak. tadi kita sudah belajar mengenai struktur dari teks cerpen yang dibagi menjadi 3. Kemudian ada ciri kebahasaan dari teks cerpen. Kemudian ada langkah menyusun teks cerpen. Semua itu adalah dasar dari untuk penulisan sebuah cerpen. Itu Bu kesimpulan dari saya. Iya, bagus sekali. Berarti Ningrum ini benar-benar mengikuti dan mengamati pelajaran kita hari ini ya. Mulai dari teks cerpen, struktur, kebahasaan, dan langkah-langkah menulis cerpen. Ya, baik anak-anakku. Untuk materi selanjutnya, pertemuan kita minggu depan, kita sudah masuk di bab baru ya. Jadi, Ibu berharap kalian belajar dari rumah tentang cerita inspiratif. Nah, jadi Ibu harapkan seluruh siswa nanti saat pertemuan selanjutnya membawa 1 buah contoh teks cerita inspiratif. Bisa ya? Nanti bisa di-download lalu di-print. Boleh Iya. di Google, Bu. Ya, boleh. Nanti di-print ya, bawa ke sekolah untuk pertemuan selanjutnya. Ya, Bu. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Bu. Cukup Ibu. Ya, baik. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, tadi pembelajaran kita mulai dengan doa, maka akan kita tutup lagi dengan doa. Untuk itu, Ibu minta kesediaan Desi untuk memimpin kita dalam doa. Baik, teman-teman semua, karena pelajaran kita sudah berakhir, untuk itu kita berdoa dulu sambil berucap syukur. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Desi sudah memimpin kita dalam doa. Baik anak-anakku, Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Selamat siang dan selalu semangat. Selamat siang Bu. Siang, Ibu. Selamat siang Ibu. Setelah pembelajaran daring selesai, peserta didik mengerjakan LKPD dan evaluasi. Kiranya video pembelajaran atau pre-teaching ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat Indonesiaku.